dok filmnya? Film setannya? Serem banget, Ti. Jadi ceritanya tuh begini, dia tuh perempuan dua-duanya cakep nih sebenarnya, terus tadinya tuh nempel gitu, dari lahir tuh dia tuh kembar yang dempet gitu. Nah terus udah gitu yang satu, mereka nggak mau dipisahin karena emang udah janji, udah nggak mau dipisahin lah bla 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 gitu lah pokoknya. Jadi sampai ini dempetan tuh? Sampai udah gede, tahu-tahu pas udah gede itu, yang satu meninggal, terpaksa dipisah. Meninggalnya kenapa? Dicek sama yang satu lagi, makanya film setan itu lagi begini, serem tapi kok bisa gitu sih dicekek sendiri sama saudara kembar? Di bioskop ya, Ti, baru 15 menit, ada yang udah banyak yang keluar saking takutnya, emang serem, asli serem. Ya ampun. Bayangkan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Uti. Apa sih? Ini kenapa dempet-dempetan? Kita kembar siam, tadi kan cerita kembar siam kan? Hah? Ini kita kembar siam, dempet tuh nggak lepas-lepas. Kembar, dokter mau disamain sama kayak Mas Bruno kembar. Ngomong apa? Pasti iya Saya kan? mah udah tahu aja gini ya. Tahu nggak sih pernah ada film lagi? Ada film ya yang Arnold Schwarzenegger ya barengan sama Danny DeVito yang satu tinggi gitu ya keker, yang satu lagi modelnya pendek bulat. Nah, nggak sama. Karena kalau yang itu kan yang satu jelek, yang satu cakep. Kalau ini kan dua-duanya cakep. Kayaknya kebalikannya deh. Gitu sih. Karena orang yang dekat Daripada Mas Bruno ngambek. ini pasti kena sinar gantengnya Mas Bruno. Kepedean banget sih Mas Bruno. Ini ngomong-ngomongin kembar mulu, kita kembar. Iya, kita kembar. Tapi tumben hari ini dia matching-matching, merah-merah. Jangan, nggak boleh. Penyedap rasa gitu, matching-matching. Itu micin. Oh, micin. Oh iya. Oh hari ini emang ngomongin temanya apa sih dok? Penanganan khusus pemisahan bayi kembar siam. Sebenarnya kita mau nyeritain banyak sih, termasuk barangkali kalau bayi kembar siam tuh gara-gara apa sih gitu kan ya? Apa memang cuma terima-terima aja kalau memang udah qadarullah gitu, atau Banyak barangkali juga Bu, Lul, orang yang hamil pengennya dapat sekali hamil dapat dua. Iya, aku juga pengennya gitu. Tapi kan kalau nempel kan nggak mau dong. Iya, itu lain cerita kali ya. Tapi kalau bisa 2 atau 3 mungkin seru kali ya. Enaknya Lul. kembar langsung Seru cewek cowok ya? keluarnya. Iya. Maaf ya, saya kan punya anak kembar nih, maaf aja nih anak kembar saya ya. Emang kayaknya lucu, tapi coba ya begitu masuk sekolah, langsung rasa. Iya Tapi hari ini kita acara ya. Oke. Aduh. Dokternya jangan lupa ya, Bruno. Iya dok. Kita buka dulu ya. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Ya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, karena sehat itu asik. Jadi memang hari ini kita ngomongin mengenai penanganan bayi yang kembar siam. Ya, Kembar siam itu berarti kan nempel ya? Nempel, betul. Jadi nempelnya bisa di mana-mana, tapi artinya itu nggak normal juga gitu. Cuman ya pengennya sih dipisahkan dan kalau bisa dua-duanya hidup gitu. Ya, tapi kalau misalkan gak lengkap gimana, Boy? Nah itu yang susah, kalau memang jantungnya cuma satu atau kemudian organnya cuma satu kemudian berbagi Sebenarnya dua. sih paling penting adalah pertanyaannya gini jadinya, maksudnya apa sih yang memang yang bukan salah sih, apa yang dikerjakan waktu dalam kehamilan itu sampai anaknya kemudian kembar. Nah Ya, itu tuh yang ditanyain. Dan kadang-kadang yang pertanyaannya adalah bisa dicegah nggak terjadinya kembar? Betul. Nah pemirsa, di segmen 3 nanti Anda bisa langsung telepon ke sini. Tapi sebelum telepon gitu ya, sebelum segmen 3, diceritain dulu kali siapa dokternya. Yang hadir kali ini ada Dr. Alexandra, spesialis bedah anak konsultan, spesialis bedah digestif anak. Dan yang kedua adalah Dr. Laksmi Ahyati, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetika konsultan kraniomaxilofasial. Kayaknya susah-susah banget Ya, ini ilmunya luar biasa. Ini luar biasa. Ini ya. kita harus tanya banyak nih sama mereka Nah ya. pemirsa, selain nanti telepon di segmen 3, kita juga buka Instagram kita. Ya. Nomor teleponnya diingat-ingat dulu 5743476. Buat di luar Jakarta 0215743478. Kalau untuk Instagram, Instagramnya di Halo Dokter TVRI, nggak pakai dot lagi. oh nggak pakai dot Ya. lagi ya. Jadi siap-siap aja, tulis dari sekarang. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita jeda dulu ya. Iya, jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter, karena sehat itu Asik. Ya pemirsa, masih di Halo Dokter, Yes. karena sehat itu asik. Ya. Kita mulai lagi nih pembicaraan kita mengenai tadi kembar siam tadi. Bisa nggak sih dicegah sebetulnya? Langsung nih udah kelihatan dokter Alexnya nih sama Uti. Ya. Silakan dokter Alex. Silakan Dokter Alex. Pagi. Dokter boleh duduk di sebelah sini. Silakan Dokter Alex, ini senior saya. Oh gitu. Oh iya. Di mana maksudnya? Senior di mana? Ini 4 ya. Oh di Unpad ya dok ya? Ya betul. Sering loh dok, kita dapat dokter lulusan Unpad, makanya suka ada Unpad connection ngomongnya jadinya. Biasanya sama dokter Dika juga. Ya, Dika Dokter juga dari Unpad. Dari betul. Unpad juga. Alhamdulillah. Baiklah, nggak apa-apa, saya nggak dari Unpad.
Dok nanya dong dok, sebetulnya nih yang paling dekat barangkali ya, yang dokter pegang bayi kembar siam tuh kapan gitu ya, sama nempelnya di mana dok? Yang kasus yang terakhir. Yang terakhir. Ya, kita sedang mempersiapkan ada satu kasus. Jadi ada satu sekarang ada nih? Ada satu kasus yang kita sedang persiapkan yang menempelnya kraniofagus. Jadi kepala dengan kepala. Jadi kepalanya menempel begini. Dok, kalau yang kepala nempel begini, otaknya misah-misah atau otaknya jadi satu juga? Nanti banyak pemeriksaannya. Banyak pemeriksaannya. Pemeriksaan itu untuk melihat apakah otaknya jadi satu atau tidak. Kemudian apakah otaknya itu ada pemisahnya yang namanya dura mater. Kemudian satu lagi tentang pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya ada yang dari kiri ke kanan kah? Dari satu bayi ke bayi ini atau dari bayi ini ke bayi ini ada atau enggak? Itu yang harus kita cek. Dok, gitu. Punten dok, dokter megang pemisahan ini udah berapa banyak dok? Saya sebetulnya ditunjuk sebagai ketua tim medisnya. Oh, Ketua tim medisnya. Nah, tim medis itu melibatkan banyak dokter. Saya sendiri backgroundnya karena bedah anak. Saya hanya menjadi ketua tim medisnya, sedangkan untuk kasus yang akan kita tangani nanti ini yang bukan hands on-nya gitu ya, yang megang. hands on-nya itu bedah saraf. Ada bedah saraf, bedah plastik, dokter anestesi, kemudian dokter penunjangnya. Dok, kalau bedah saraf ada bedah saraf anak nggak dok? Perkembangan makin ke sini makin ada nantinya. Bahwa ada dokter bedah saraf hanya khusus untuk anak saja. Dr. Alex, ini pertanyaan kan bisa tanya, kalau misalnya bayi kembar siam kemudian dipisahkan, harapan hidupnya bagaimana? Prognosisnya atau kedua-duanya bisa selamat atau satu dikorbankan atau bagaimana dok? Ini tergantung pemeriksaannya. Karena pemeriksaannya kan banyak sebelum operasi kita harus periksa USG, bagaimana jantungnya, kemudian kita CT scan, kemudian kita MRI untuk melihat anatomi tubuh yang menyatunya apa. Jadi sampai akhirnya pada kesimpulan apakah ini operable atau separable atau not separable. Jadi operable, separable apa enggak? Bisa dipisahin apa enggak nih ceritanya? Jadi ada juga kemungkinan nggak bisa dipisahin? Iya. Kalau nggak bisa dipisahin maksudnya sampai besar? Terus? Iya. Dok, karena resikonya lebih besar. Kalau kita pisahkan tidak akan mempertimbangkan resikonya besar pada saat operasi atau tidak akan memperbaiki kualitas hidupnya. Buat apa gitu ya, dok? Pengen tahu kalau yang nempelnya dok ya, yang nggak dipisahkan, nggak bisa dipisahkan, yang paling tua usianya sekarang yang masih hidup berapa dok? Oh, kita kan baru mulai di harapan kita baru mulai lagi operasi kembar siam itu dari mulai 2016. Jadi sampai saat ini beberapa kita lakukan pemisahan. Tapi ada yang tidak bisa kita lakukan pemisahan karena kondisi tubuhnya akhirnya pasiennya meninggal, tidak bisa terselamatkan. Baik. Kan saya pernah baca lah ya dok ya, di luar kalau di luar negeri tuh ada yang sampai udah usianya udah tua sebetulnya gitu ya. Banyak juga nih pasangan-pasangan kembar siam yang kemudian survive sampai besar ya. Yang terkenal itu kan Laden Laleh gitu, yang di Singapura yang memang sudah besar dipisahkan ternyata resikonya cukup besar. Karena ada pembuluh darah yang tersembunyi yang tidak kelihatan. Saya mau tanya nih dok, kalau misalnya nih saya dokter kebidanan yang minta medis belum pernah dapat bayi kembar siam, tapi begitu lahir kembar siam, itu kapan sebenarnya waktu terbaik untuk dipisahkan? Apakah sesaat setelah lahir atau beberapa lama kemudian? Kayaknya tergantung kondisi kali ya dok ya. Betul. Tapi kita ke materi kali ya dok ya, karena kan gini, kembar siam aja nempelnya di mana itu kan macam-macam kan dok sebetulnya. Betul. Terus mana yang mudah, mana yang sulit, pasti ada ceritanya kan. Ada nggak sih dok yang cuma nempelnya cuma dikit doang gitu, doang nempel dikit gitu, terus di kulitnya aja gitu loh dok. Nempel kulitnya aja? Ya ada juga. Ada, berarti itu gampang dong dok, langsung dipisahin aja? Ya mungkin lebih mudah. Tapi belum dapat kan ya dok, belum dapat yang itu ya dok ya? Oke dok, kita lihat materi kalau gitu ya, supaya dokter Alex ngasih tahu gimana. Supaya kebayang sama pemirsa di rumah dok. Ya pemirsa kalau mau bertanya silakan ya nanti di segmen 3. Iya. Terima kasih. Siap, silakan. Jadi pemisahan kembar siam itu tiap anak itu unik. Punya karakteristik sendiri, tiap kembar siam itu tidak sama tiap anaknya ya. Jadi dulu yang pertama kali dipublikasikan tentang Chang dan Eng ini yang pertama kali kembar siam di tahun 1800-an. Itu tuh sampai tua ya dok ya? Iya, belum bisa harus dipisahkan. Belum bisa dipisahkan. Nah, jenisnya sendiri kembar siam itu ada yang kepala, kraniofagus, ada yang torakofagus, kemudian ini ada yang omphalophagus, kemudian ini disebut parafagus, ini isiofagus dan picofagus. Dok, dari yang 6 ini yang paling ringan gitu ya dok ya, yang mana dok? Ringan, padahal udah nempel, tapi ya maksudnya yang paling ringan lah dok. Mungkin yang sering ketemu yang ini. Yang sering ketemu? Yang omphalophagus. Tapi itu berarti nggak ada yang nyampur ya dok ya? Ada. Biasanya hatinya saling menempel. Cinta banget dia berdua begitu ya? Jadi bukan hatinya satu dibagi dua, tapi masing-masing punya, hanya di bagian ujungnya mereka menempel. Nempel. Nah itu lebih ringan dok sebetulnya?
lebih mudah melepaskannya. Memisahkannya. Memisahkannya. Oke. Dok, kalau yang tadi Chang An Eng ini tangannya juga ada nggak sih dok? Dua apa cuma satu tangannya? Sepertinya ada. Ada. Tangannya Ya? ada tuh Tangannya ya. ada di belakang. Oke. Nah, yang pernah kita lakukan di harapan kita, yang craniovagus, yang Yang C, omphalophagus, dan yang ini yang. Nah kalau yang F ini ya dok ya, yang cuma bokongnya aja yang menempel itu Ya. mudah nggak dok? Tergantung juga alat kelaminnya satu kah atau dua. Gitu dok. Yang pernah kita temukan kan kebetulannya jenis kelaminnya wanita, anak perempuan. Jadi lihat ada berapa saluran kencingnya, ada berapa vaginanya, ada berapa uterus. Oh, akhirnya gimana ternyata dok waktu itu kasusnya? Bisa dipisahkan. Bisa dipisahkan, semua Jadi bisa masing-masing dipisahkan, punya gitu. Ternyata semua masing-masing punya. Setelah anaknya lebih besar, kita lakukan pemeriksaan MRI, kita bisa lihat, oh ternyata masing-masing punya sendiri-sendiri. Nah, tantangan lainnya adalah tulang ekornya saling menempel. Nah, baru saya tanya. Tapi tulang ekornya satu buat berdua atau memang sendiri-sendiri? Menempel di ujung. Oh. Jadi kalau tulang ekor gini menempelnya di ujung begini. Dok, ini kan perlu keahlian khusus untuk memisahkannya. Iya. Nah, ini di Indonesia sendiri tuh center-center mana aja sih yang bisa? Artinya kalau pemisah ya maaf Iya. misalnya Ini ada pemirsa ini masalah. bukannya asal dipisahin begitu Iya, aja ya, iya, digunting iya. nggak bisa begitu ya pemirsa ya. Jadi kami sendiri di harapan kita belajar ke senior-senior kami yang sudah lebih dulu melakukan pemisahan operasi pemisahan seperti ini, seperti yang di Surabaya, Di Erlangga gitu kemudian ya, dok, kemudian di RSCM, kami belajar ke mereka bagaimana cara memisahkan kasus-kasus seperti ini. Jadi begitu kita terima kasus, kita analisa, kemudian kita diskusikan dengan teman-teman. Ini Karena bagusnya harapan kita seperti kan apa. juga rujukan ya dok ya. Ya. Oke, lanjut dok. Ini seru amat sih dok. Baik. Jadi setelah kita terima pasien ke Barsiam, kita harus membentuk tim. Terdiri dari tim medis, tim penunjang, kemudian penentuan dan pertemuan tim medis untuk pembahasan kasusnya. Menentukan pemeriksaan penunjang apa yang akan dilakukan, setelah itu pertemuan dengan orang tua untuk dijelaskan tentang kasusnya seperti Sama apa. resiko-resiko semuanya Iya. gitu ya dok Iya. ya. Sampai long term follow up-nya akan menjadi seperti apa. Oke. Kemudian penandatanganan persetujuan operasi, pembuatan rundown, dan yang tidak lupa kita harus selalu ada gladi resik, gladi kotor. Lah kok kayak kawinan dok, maksudnya apa nih dok? Nah, jadi kita gladi kotor, gladi resik itu bagaimana anak kembar siam ini nanti bagaimana mengangkatnya, mindahkan ke meja operasi, Sampai segitunya ya dok? bagaimana melakukan scrubbingnya, atas dulu atau bawah dulu. Oh. Kemudian setelah terpisah, siapa yang akan memindahkan, bayi yang mana yang akan pindah ke kamar operasi. Jadi kita harus hitung betul. Jadi itu sampai teknisnya detail. itu benar-benar detail ya Ya, dipersiapkan itu ya. harus kita persiapkan. Nah kalau betul. yang kasus yang sekarang dokter pegang ini akan dioperasi kapan kira-kira dok? Ini sedang kita analisa hasil pemeriksaan MRI dan DSA-nya. Kemarin kita Oke. lakukan DSA untuk melihat persilangan pembuluh darahnya ada di mana. Aduh, baik dok. Dok, saya mau tanya lancar. sedikit nih sebelum ini Ya. persiapan. Ini kalau misalnya ditanya mengenai biaya, dok. Nah ini gimana? Apakah di cover BPJS kah? BPJS atau nggak dok? BPJS mereka mengcover tapi tidak seluruhnya. Ada oke. limitnya sampai seberapa. Jadi beberapa pengalaman kita mengerjakan ini kan biayanya cukup besar. Ya. Ya, jadi terus gimana Ada dok? yang di bawah 1 M, ada yang sampai di atas 1 M. Nah terus Yang gimana? kita carikan filantropis. Kita Dicarikan dermawan yang mau Dermawan. membantu Iya. gitu ya dok ya. Ya, supaya tujuannya kan bagaimana kualitas hidupnya jadi lebih bagus. Ternyata banyak masyarakat Indonesia yang terketuk ikut mau membantu. Iya, Kayak dok, gitu. dok, duduk dulu ya dok ya. Nah, Iya. pada dasarnya kan berarti jangan kecil hati ya kalau kemudian punya anak kembar siam Iya, gitu ya. betul. Dan ternyata banyak yang mau bantu Betul. gitu Ya, artinya banyak Alhamdulillah. juga tenaga ahli yang bisa menangani itu di Indonesia, Iya. kemudian banyak yang membantu. Jadi Sama satu lagi barangkali ini juga kan sebagai apa ya dok ya, tantangan ya buat dokter. Maksudnya kan makin Iya. banyak dokter mengerjakan gitu ya, Iya. makin Jam terbang. lihai dong sebetulnya ya. Iya, Nah, betul. pemirsa pertanyaan balik lagi pemirsa, sebetulnya bisa dicegah nggak sih bayi kembar siam ini gitu ya? Karena penting banget kalau bisa dicegah kita sama-sama cegah. Karena pada dasarnya kita kan nggak bisa milih nempelnya di sebelah mana begitu ya. ya, mungkin nanti kita juga akan bahas mengenai bagaimana sih teknik bedahnya itu sendiri ya. Sesulit apakah gitu ya. Jadi tidak semudah ini bayangkan ya pemirsa. Oke, pemirsa kalau mau bertanya nih kita beri kesempatan di segmen 3 untuk telepon kami di 5743476 atau untuk yang di luar kota Jakarta 0215743478. Dan kalau Instagram selalu terbuka @halodokter_tvri. Kita jeda sebentar pemirsa, jangan kemana-mana ya. Tetap ya, selalu sehat karena sehat itu Asik. Halo dokter. Pemirsa masih
membahas mengenai kembar siam dan teknik pemisahannya. Nah ini nih, bukannya pengen belajar tapi lebih jauh adalah kita akan pengen tahu sebetulnya bisa dicegah nggak sih sebenarnya kembar siam ini ya. Di Halo Dokter karena sehat itu asik. Segmen ini udah boleh bisa telepon ya, saya tunggu teleponnya tapi kita teruskan sama Dokter Alex ya. Dokter Alex tadi kita menjelaskan bahwa BPJS menanggung tapi barangkali nggak seluruhnya karena memang biayanya tinggi. Terus kemudian ada dermawan-dermawan yang ternyata bisa kemudian membantu. Jadi sejauh ini yang dipisahkan gitu di harapan kita itu biasanya malah dibantu sama dermawan tersebut. Nah, oke. Dok, sebetulnya bisa dicegah nggak sih dok? Agak susah mencegahnya kalau kembar siam karena kita tidak bisa memastikan yang tadinya sel telur itu sudah dibuahi pada saat pemisahan itu pemisahnya tidak sempurna. Jadi tidak jadi kembar tapi sebagian masih menempel. Berarti kan nanti dokter Objin dong yang tahu duluan dong. Nah dokter Objin itu biasanya kelihatan dari kapan? USG pada kehamilan trimester pertama. Biasanya langsung kita lihat dengan USG kita udah lihat nih bayi ini biasanya kalau dia 2 kantong kita akan lihat sekat antara satu bayi dengan satu berikutnya. Jadi ada segitiga yang terlihat. Nih anggap nih tiba-tiba kantongnya cuma 1 tapi ini jantungnya 2 misalkan, terus gimana tuh? Ya tetap kita harus pastikan dulu sekat itu terlihat. Jadi kalau sekat itu terlihat secara USG kita lebih tenang. Kita yakinkan bahwa ini tidak siam. Kalau nggak terlihat kita harus lebih detail lagi mungkin 4D, 3D, 4D kita lihat. Kemudian nanti kalau perlu kita lakukan evaluasi MRI untuk melihat lebih pasti. Tapi kalau udah kejadian nggak bisa diapa-apakan kan dok? Nggak bisa. Ya paling nggak kalau mau dicegah artinya ya kemungkinan pada saat proses pembelahan sel itu kan terjadi di tahap minggu-minggu pertama. Jadi memang saat hamil muda untuk yang proses program hamil ya sebaiknya menerapkan pola hidup sehat kembali, menjauhi radikal bebas, zat-zat kimia, radioaktif dan segala macam. Itu kan agak absurd sebetulnya, nggak terlalu jelas gitu maksudnya ya. Jadi nggak ada ceritaan itu loh dok, kan mitos-mitos nggak boleh matiin binatang apa, kalau nggak ada urusan sama itu ya dok. Betul, nggak ada kaitan. Dan maksudnya gini, kalaupun misalkan saya hamil, saya aja dia gampang ya dok ya, misalkan saya hamil gitu ya dok ya, ini kembar siam. Terus saya nextnya hamil lagi, kan belum tentu kembar siam dong, nggak bisa ada yang tahu kan sebetulnya. Jadi jangan ketakutan juga si ibunya gitu. Bukan ibunya, bukan bapaknya yang salah, ya memang dari Tuhan aja diberikan seperti itu. Jadi satu lagi banyak doa pada saat hamil. Jangan nempel gitu doanya ya, tapi repot juga ya. Emang kayaknya kalau lagi hamil tuh doanya panjang ya doknya dari awal sampai akhir. Boleh dong materinya dokter Alex lagi sambil nunggu telepon, tapi sih Instagram udah banyak yang bertanya nih dok ya. Silakan dok. Jadi setelah ini semua kita siapkan, kemudian pemeriksaan ini yang kita lakukan. Oh ini dari mulai CT scan, ini MRI, kita rekonstruksi jadi 3 dimensi, kita bisa lihat kepalanya. Ini kepala ya, baru saya lihat ini kepala ya dok ya. Kepalanya menempelnya di sebelah mana, kemudian nanti bisa lebih detail lagi lihat dalamnya. Kemudian kalau... Dok bisa nempel di pinggir juga ya dok ya? Bisa, jadi kepala itu bisa ujung ke ujung begini, bisa begini. Temporo. Ya. Sebetulnya yang paling mudah yang gimana dok? Yang di atas, yang di bawah, yang miring gimana dok? Nggak ada yang mudah. Dokter Alex, pengen tahu gitu. Kalau yang kepala susah. Tapi kan yang nanti dokter punya kasus sekarang kan yang kepala juga kan dok? Nah itu nempelnya di mana dok? Itu nempelnya seperti ini. Jadi yang satu mukanya ngadep sini, yang satu mukanya ngadep ke depan. Iya. Gitu, jadi agak susah ini. Kalau lihat tulangnya sepertinya kan terpisah. Dok, kalau yang udah gini berarti kan menyusui juga kan repot, semua repot. Berarti dipompa lah pasti ya dok ya. Tapi tetap diberikan ASI ya dok ya. Sejauh ini ada hitungannya nggak, misalnya gini dok, kalau anaknya terlalu kecil nggak bisa dibedah dulu atau nunggu anaknya umur berapa atau berat berapa gitu nggak dok? Sebetulnya kita lebih concernnya ke arah pemeriksaan. Nanti dari pemeriksaan kita bisa menentukan, oh iya ini sudah ideal, kita sudah tahu informasinya semua. Seperti contoh kayak gini, apakah jantungnya menempel atau enggak? Ini kan yang terlalu jantungnya menempel atau enggak, kemudian kita bisa lihat ini hatinya jadi satu. Oh iya dok. Kemudian kita lihat tulangnya terpisah, tapi sepertinya jantungnya kok saling berhubungan. Nah kalau kayak yang begini, tulang ekor, ini kan menempelnya punggung. Ternyata tulang ekornya kan jadi satu. Oke. Nah, lebih mudah dipisahkan pada saat anak-anak atau saat dewasa? Mungkin nggak setelah dewasa dipisahkan dok? Lebih sulit. Tapi kasihan juga dong, maksudnya kualitas hidupnya juga kasihan ya dok. Iya, gitu. tapi kita biasanya tidak pisahkan di masa neonatus ya, nggak di umur 1 bulan. Di atas 1 bulan. Ya, kita menunggu pemeriksaan ini semua sampai akhirnya kita putuskan, ya kita bisa pisahkan. Kalau kasus dokter sekarang usianya berapa bayinya? Sekarang masuk di 4 bulan. Ya. Udah gede juga ya dok ya, 4 bulan gitu ya dok ya. Setelah itu kita harus mulai desain insisi. Desain insisi ini saya tanya gimana sih yang kalau ini kan kepala. Ini mau ke sana
rekonstruksi nanti dokter Laksmi lebih pintar kalau tentang ini. Kemudian kalau perut, gimana insisinya? Kalau yang dipanggul, bagaimana insisinya? Karena nanti kita harus memperkirakan bahwa kulitnya bisa untuk menutup. Jangan dibiarkan terbuka. Jadi kalau misalnya masih ada yang terbuka, bisa pakai glove. Pelaksanaan hari operasi, senang sudah bisa terpisah. Ini operasi aja rame banget ya dok ya, Begitu seru. melibatkan begitu banyak tim ya. Ya, tapi saya lihat gambar foto ini merinding banget dok. Artinya Indonesia itu sudah hebat ya dokter Indonesia untuk bisa melakukan ini. Dok. Alhamdulillah. Iya. Beberapa center sudah bisa melakukan operasi-operasi kembar siam begini. Ya. Kalau boleh tahu berapa center dok seluruh Indonesia? Surabaya bisa, Medan bisa, RSCM, Jogja, Makassar? Semarang, Makassar. Oh, terakhir yang baru malah Manado sudah bisa. Dok, ini hasil yang dipisah-pisahkan ya dok ya? Ini tahun 2019 saya coba mengumpulkan yang sudah pernah kita pisahkan. Ini yang pertama, Maxon Maxen. Ini yang kepala. Kemudian ini yang Kelihatan sehat ya oval bayinya dua-duanya ya. Alhamdulillah. Ada yang defek nggak dok? Maksudnya ada yang cacat gitu nggak dok? Yang masih defek yang mungkin yang kepala. Karena kalau menyambung begini kan tengkoraknya bisa kita ganti. Jadi ditutup sama kulit, nanti akan ada rekonstruksi lagi. Oh, nunggu lagi nanti Iya. sekian lama lagi. Jadi memang kemungkinan operasi itu tidak sekali selesai. Nanti kadang-kadang pulang lagi, setelah pulang baru kita evaluasi lagi, ada yang perlu kita perbaiki lagi nggak? Gitu. Oh gitu dok. Silakan duduk dok. Ini Ya. saya mau ngundang dokter Laksmi sekarang nih. Kayaknya dokter Laksmi akan cerita bagaimana tuh ya. Hai dokter Laksmi. Silakan dok. Silakan. Waduh, semangat betul nih Bruno nganternya. Iya, dok. Terima kasih. Masa perempuan, cantik mah udah begitu di sini. Tinggal dulu Dok, dong. cerita dong dok, cerita. Dokter udah berapa kali barangkali ya ikutan satu tim rame-rame? Sejak gabung di RSAB Harapan Kita. Jadi saya gabung 2015 dan 2015 itu kasus pertama ya, Dokter Alex. Atau 2016 ya? 2016. 2016. Oh jadi malah kasus pertama dokter udah ada tuh berarti udah di ya? situ ya. 2016, 2017, 2018. Berarti dokter yang hands on ya dok ya? Ya. Coba dok cerita dok. Dokter bedarak mah yang kecil-kecil itu paling jago tuh yang dikerupin tuh. Iya, kalau bedah plastik itu lebih ke bagaimana nanti menutupnya, defeknya begitu udah dipisah kan dia Punten bolong dok. tuh. Ini nanti gini, misalkan yang buka misalnya yang potongnya lain, yang rekonstruksi lain gitu ya dok ya? Atau satu orang? Kita tim, jadi Ya kan, tim, begitu terpisah kan bedah plastiknya satu Kesana, bayi bisa satu 3 kesini. bisa 4 gitu, karena main cepet. Karena operasi sudah berjalan lama, sudah operasi bisa 18 sampai 24 Yang jam. misah siapa? Bedah plastik bukan dok? Yang misah tergantung yang nempel, jadi awalnya yang bikin desain, yang motong pertama bedah plastik, dilanjutkan Dokter Alex misalnya kalau nempel dada, Iya kalau ada pencernaan nih ya gitu Iya. ya. Kalau misalkan tulang berarti Nanti ortopedi. ortoped juga dulu. Iya. Nanti yang berhubungan dengan saraf, ada bedah saraf. Begitu Iya. kepisah, sana pegang satu pegang satu. Iya. Timnya ada dua langsung. Udah, kan Iya. itu begitu terpisah langsung dipisah ke kamar Terus operasi kita nggak bisa sebelah. nonton ya dok, ya pengen banget. Dok. Saya kayaknya Biasanya seru ada cari. Biasanya kita ada kamera yang di kamar operasi. Jadi setiap operasi kembar siam itu kita usahakan di kamar operasi tidak boleh terlalu banyak orang. Ya, Ya orang minimal. udah rame, gimana Masakopiannya coba akan ya? banyak. Ya, Jadi kita betul. selalu ada yang namanya timekeeper. Kita harus bilang bahwa paling banyak di dalam itu hanya 8 orang. Oh, Termasuk baik. operator, perawat, anestesi itu antara 8 sampai 10 orang. Nanti ada timekeeper yang begitu ada orang masuk nggak boleh masuk. Oh. Yang Maksudnya lain nonton jadi tuh kalau di lihatnya teater ya dok, maksudnya ada yang kacanya Lihatnya gitu. ada kamera, nanti kamera itu bisa dilihat di ruang tunggu. Jadi bisa didokumentasikan ya dok ya. Ya. Tapi saya mau tanya ini Dokter Alex sama Dokter Laksmi ini mengenai apa atau persiapan psikis apa yang perlu diinfokan ke pasien, ke orang tua maksud saya, ibu atau ini apakah ya sudahlah ini kan operasinya rumit banget, artinya ada kemungkinan ya jadi hal yang tidak Ini orang diinginkan. tuanya ya yang harus disiapin ya, Iya, bukannya dokternya yang harus disiapin ya. Ya, dokter udah pasti Deg-degan disiapin. loh. Tapi artinya informasi apa ya? Apakah mulai hal yang terburuk harus disampaikan juga atau bagaimana dok? Biasanya kita ada acara pertemuan dulu dengan keluarga, jadi semua tim dokter bertemu, lalu dijelaskan nanti yang menempel apa, nanti dokter misalnya Terus kalau prosedurnya kira-kira seperti iya, apa gitu ya nanti dok? tim mana dulu yang masuk, nanti dokter Alex misalnya, nanti dokter Alex akan menjelaskan akan melakukan apa, kemudian
siapa lagi misalnya bedah jantung misalnya kalau ada sekat jantung, bedah toraks akan bicara juga. Lalu bedah plastik, kalau bedah plastik agak lebih panjang karena nanti nggak cuma sampai situ aja ya, nanti pulang ada lagi perawatan lukanya A sampai Z, kemudian nanti akan ada menyisakan bekas karena kita pasti kalau kulit aja nggak cukup, kita pasti pakai skin graft ambil dari paha, terus repot dok, anak perempuan dong, dibikin cakep ya dok. Gitu kan sih dok, pasti gitu kan ya dok. Ya, dikasih dok anak perempuan kan gitu ya. Dok ada materi kan dok ya? Ada. Kasih dia tuh materinya, pasti ada gambar-gambar yang bisa bikin kita oke dok. Silakan Dr. Laksmi. Tapi kayaknya saya nggak ada gambar. Masa dok? Nggak ada gambar. Maaf deh. Ya lebih bahwa bayi kembar siam itu bisa menempel di bagian tertentu, bisa di dada, kepala, perut, bokong. Dan masing-masing punya keunikan sendiri. Keunikannya yaitu begitu terlepas, nah nutupnya pakai apa gitu. Jadi dari awal tuh tim bedah plastik sudah mendiskusikan nih. Nggak kebayangin itu loh, dok, kontainer Tupperware. Enggak ya, nggak bisa ya, tutupan nggak bisa ya. Emangnya apaan? Nah, seperti ini kan kalau nanti gambarnya nih begitu udah terbuka kan nih bolong nih tengahnya. Nah, kita gimana? Jadi kita diskusi nih gimana? Mungkin dari sini dibikin sayatan sini, digeser ke depan. Sininya bolong, tutupnya pakai apa? Ambil kulit dari pahanya. Banyak dong jadi lukanya dok. Iya. Habis gimana? Kan emang defeknya besar. Kemudian ini kasus yang terakhir lebih bokong aja ya, Dr. Alex ya. Bokong aja itu juga susah karena alat kelaminnya juga dia berbagi sehingga ada satu bayi, satu vulva, bayi yang satunya, jadi vulvanya dibagi dua yang satu. Jadi dok, kalau gitu kita duduk dulu aja dok. Kalau gitu, saya langsung stres dengernya. Dok, jadi gimana itu? Jadi ternyata yang terakhir itu kasus kelaminnya itu satu buat berdua. Nah, kemudian dibikin jadi masing-masing punya atau bagi-bagi itu gimana? Nanti dijawabnya dok ya. Biar kita pusing dulu sekarang. Pemirsa pasti pengen tahu kan seperti apa ya. Tapi kemajuan kedokteran di Indonesia juga sudah oke banget ya. Iya, sudah luar biasa. Dan pemirsa juga sudah banyak nih pertanyaan kirim ke pemirsa di Instagram kita. Kami masih menunggu telepon Anda di segmen berikutnya. Bisa telepon ke 574-3476 atau 021-574-3478. Iya, jangan kemana-mana ya. Tetap di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Kalau gini biasanya Ya pemirsa, kita masih membahas mengenai penanganan khusus pemisahan bayi kembar siam bersama Dr. Alexandra, spesialis bedah anak, dan Dr. Laksmi Ahyati, spesialis bedah plastik. Di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Tadi kita lagi ngebahas sama Dr. Laksmi adalah waktu kasus yang terakhir. Nempelnya bokongnya, kayaknya sih nggak, coba bokong nggak apa-apa kali gitu ya. Ternyata kelaminnya cuma satu. Ya, nah, problem juga itu. Akhirnya diapakan tuh dok? Jadi masing-masing punya kelamin, cuman kan kita sepasang ya, maksudnya kalau wanita tuh vulva kan ada sepasang kanan kiri, terus laki-laki juga kan ada skrotum kanan kiri. Buah zakarnya sepasang harusnya gitu. Iya, sepasang. Nah kemarin itu kita perempuan-perempuan ya dokter Alex. Iya, jadi uretranya sendiri, saluran kecilnya sendiri, vaginanya sendiri, anusnya cuma satu. Anusnya cuma satu. Anusnya cuma satu. Jadi di uretra sama vagina itu di dalam satu vulva, di dalam satu permukaan. Nah itu kan tantangannya bagaimana memisahkan ini jadi masing-masing, terus kemudian yang anus sekarang ada ini buat yang mana? Sedangkan yang satu nanti akan dibuatkan anusnya. Direkonstruksikan, dibuat plastiknya. Oke dok, sekarang anaknya udah umur berapa tuh? Sudah besar sekarang sekitar 2 tahun. 2 tahun dan nggak ada masalah dok? Dia masih long term follow up. Jadi masih fisioterapi karena kan terlalu lama bokong dan bokong begini menyebabkan ada skoliosis. Tulang belakangnya nih. Jadi ini kalau gini pemantauan bayi setelah dipisahkan dengan kembar siam itu ada batasan waktu sekian tahun atau
tidak ada batasan waktu, tergantung kasus. Tergantung kasus. Sebetulnya atau nggak, tergantung kasus. Jadi ada yang sampai sekarang masih tetap kontrol ketemu untuk masih perbaikan. Tadi kan ada fotonya dokter yang terakhir tuh dok, yang ada udah besar-besar tuh dok. Itu yang paling besar ya berarti usianya yang pertama kan? Yang tengah itu yang paling Ya, yang besar. tengah. Iya. Nah itu tuh udah masih kontrol juga atau udah nggak kontrol? Dia sudah nggak pernah ketemu lagi. Oh, udah oke berarti ya, udah nggak ada SD masalah. Udah SD. Masih ketemu sih sama saya karena kan dia ada sumbingnya. Oh ini ada sumbingnya. Oh, tapi nggak ada urusan sama nempelnya kan dok? Enggak, yang sama nempelnya udah nggak masalah. Tapi setelah operasi yang tadi yang banyak sekali tim itu penyembuhan berapa hari? Atau perawatan di rumah sakitnya, kemudian ininya sampai pulang, sampai Itu luka individual. operasi baik itu? Tergantung kasus. Tergantung, ya. Apalagi tadi kalau misalkan yang anusnya kasih Banyak, yang ini iya. nggak pakai anus, ya kan panjang pasti yang itu ya, pulangnya lain-lain. Dok, balik lagi dong dok, materinya belum selesai ya dok, sebelum ke Instagram ya dok ya. Ya, Seru. menarik ya. Neng. Ih seru Ini, banget. Ya, kemudian ya ini ya, terus kalau yang bokong tuh juga sama. Jadi gluteusnya itu tidak ototnya tuh nggak sama besar. Ya. Jadi ya tetap itu jadi dibagi dua. Terus yang satu vulva, jadi ada vulvanya itu satu, jadi yang satu dapat vulva, yang satu enggak. Jadi kita bikin vulva plastik. Bikin vagina lagi gitu-gitu. Iya. Vagina bagian. nanti akan ada tahap berikutnya untuk kita menambah panjang vaginanya next term ya dok. Kayaknya Tapi masih orang kontrol tua kedokteran. tahu nih ya perjalanannya masih panjang. Iya. gitu. Jadi udah harus siap mental. Kondisinya begini, kita akan operasi sekian lama dengan resiko begini, akan ada luka bekas Iya. operasi. Ya, Jadi dia udah tahu. dokter Alex sedikit sebelum jauh. Ini tadi kan kita bicara dokter mengenai anatominya. Ya. Mengenai fungsinya sendiri gimana dok? Apakah bisa memang 100%? Bisa hamil nggak dok itu Bukan, maksudnya ya artinya Kalau yang fungsi perempuan vagina, gitu vagina loh. kecil lah paling nggak, jangan ya hamil juga nextnya gitu. Iya. Selama masih ada organ Ada rahimnya ada gitu rahim, ya. ada Hidung telurnya. telur, nggak masalah. Kalau vaginanya kemarin itu ada tapi pendek, jadi kita mesti Oke, bikin bikin vaginoplasti, rekonstruksi ya. ya. Itu agak rumit juga kalau kita mau seperti normal, berarti kita harus ada graf saraf segala Iya. macem yang kayaknya nanti kalau menjelang dia Puber kali ya. Iya, pokoknya agak udah gede deh. Kalau ini masih Masih modalnya kecil kok. masih susah nyarinya Iya, dan iya. operasinya yang bisa 20 jam lagi itu stres operasinya terlalu berat untuk anak bayi. ini masih tunggu waktu tahapan Jadi tetap lagi. masih ada harapan nantinya ya. Masih ada Iya. harapan. Ada. Itu. Tenang, harapan harus ada. Ya. Harapan selalu ada. Iya, terus Arah sebaliknya dok. Iya. oke. Nah, jadi ya kan selama ini orang nggak ngerti ya bedah plastik ngapain. Taunya cuma perannya ngeramein gimana. hidung, Iya, cakepin ini lah ya hidung, Iya, bibir, mata. terus Ternyata ya. ternyata ini gitu loh rekonstruksinya tuh ya dia membentuk ke dalam kasus kembar siam dia menutup defek. Kalau setelah jadi bedah plastik tuh yang memulai dan mengakhiri. Kita yang mulai desain, kita yang mulai Emang ada motong. lagunya dok, siapa yang mulai Siapa bisa yang mengakhiri mengakhiri. dong, memang dong. Tapi nggak bisa Oke. kemana-mana, kita nunggu di luar sampai jadi ya itu ya timekeeper misalnya plastik udah selesai, nanti bedanak udah nunggu tuh di luar, kita keluar, bedanak masuk, udah masuk, nanti udah bayi udah terpisah itu kita udah mulai standby tuh, bedah plastiknya biasa kita berenam, tujuh, Berenam, Iya, iya. jadi karena kan harus cepet mainnya kan, Iya. mereka sudah menjalani operasi dari awal itu udah let's say 22 jam, plastik masuk, ya lu kebagiannya cuma dikit ya, biasanya anestesinya udah, Iya, lu bisa main cepet nggak anestesi ya. gitu, jadi kita jadi kerubutan, cepet gitu, jadi gitu deh perlunya. Seru dok, keren. Nah, ini tadi gambar yang tadi ini, juga ya dok ya. ini sih, ini yang dempet kepala. Rifki Rafki. Iya, ini yang dempet Pakson, yang perut, mana? ini yang masih datang ke saya untuk sumbingnya. Sekarang tinggal nutup gusi karena mereka mau masuk SD. Kemudian yang ini Ardi dada ya, Ardi Ardan Iya. ya, dada juga. Dada. Dada Dada dan perut. tuh yang paling sulit yang mana? Yang kranio pasti ya, yang kepala Iya. ya. Dia Silakan, Iya, silakan dok. Sulit dan paling lama. Menghabiskan waktunya cukup panjang Yes. ya. Kalau dada yang kemarin ini dok ya ada nempel-nempel lain-lain nggak? Atau cuma dada tulang dadanya aja nempel? Jantungnya ada. Jantung. Biasanya jantung hasil pemeriksaan kita bisa lihat bahwa jantungnya terpisah.
Masing-masing punya, tetapi ujung sternum tulang dada itu menyatu di ujung. Biasa. Itu kita harus memperhitungkan diafragmanya menjadi satu atau enggak. Terus kemarin satu nggak dok? Diafragmanya terpisah. Jadi hanya ada lubang sedikit, akhirnya itu kita tutup. Yuk kita baca nih IG nih dulu. Nanti dulu dong. Aduh, kasihan ya. Iya. Dok, berarti kalau jantungnya cuma satu pernah kejadian nggak dok? Jantung cuma satu nggak bisa dipisah. Jadi udah selesai, berarti mereka akan terus seperti itu sampai mereka dewasa. Iya. Ya banyak berdoa ya. Aduh ini kayaknya hamil doa terus ya pokoknya ya. Boleh deh kalau gitu Instagramnya Mas. Ya. Silahkan. Pemirsa banyak nih pertanyaannya nih. Nah dari Rusmiati 2078. Bisa gak sih dok bayi kembar siam dicegah saat di dalam kandungan? Jawabannya tidak bisa Bu. Langsung saya jawab ya Bu ya. Karena memang yang bisa adalah dipantau. Jadi pada saat kehamilan bisa trimester pertama kita bisa lihat dengan USG. Kalau bayinya 2 kita mesti pastikan terpisah secara murni atau tidak. Udah gitu bisa lahir normal nggak? Oh enggak, biasanya kalau udah bayi kembar udah nggak bisa. Jalan lahirnya udah nggak mungkin karena kan bentuknya besarnya udah nggak mungkin. Kalau dia nempel di kepala pun nggak hatu-hatu nggak bisa ya dong? Bisa. Pernah kejadian udah cari gara-gara ya. Banyak berdoa aja Bu pencegahannya Bu, itu aja. Jangan banyak berdoa. Dari awal banyak berdoa. Dari awal, siap. Dari pembentukan pokoknya ya, lanjut. Berikutnya. Boleh nextnya, dari 126B ya. Selain bedah anak dan bedah plastik, dokter spesialis apa saja yang terlibat dalam pemisahannya? Dokter anestesi udah pasti itu nggak mungkin ya. Apakah setiap kembar siam yang sudah dipisahkan dan belum akan berdampak saat usia dewasa? Oke dok. Ya. Kalau dokter apa lagi dok tadi dok? Kan bedah plastik. Banyak, jadi tergantung kelainannya seperti apa. Jadi ada bedah plastik, bedah anak, tim anestesi pun tidak hanya 2-3 orang, itu bisa sampai 6-7 orang. Kalau kena kepala itu nanti perlu tim bedah saraf, kemarin yang waktu tulang ekor itu perlu tim ortopedi, kemudian waktu memisahkan yang tulang punggung itu juga tim bedah saraf itu, tim bedah saraf bukan hanya dia sendiri, kita perlu yang namanya intraoperatif monitoring dari sarafnya, itu melibatkan dokter saraf. Kemudian kalau bedah vaskular ikutan juga dok? Oh enggak. Vaskular enggak. Nah, selama dalam saat operasi itu ada dokter spesialis patologi klinik yang memantau terus karena laboratorium itu kita pindahkan jadi ke kamar operasi. Jadi supaya bisa cepat periksa darah perlu apa cepat gitu. Kemudian saya itu juga kita ditunjang oleh tidak hanya tim dokter. Tim penunjang itu jadi harus dipastikan bahwa listrik tidak mati. Listrik jangan sampai tiba-tiba tidak mati. Jangan Kemudian semua alat elektromedik itu kita pastikan harus itu berjalan normal. Makanya orang-orang teknik kadang nongkrong di OK juga. Ini kan 20 jam lebih. Satu hari lah palingnya. Iya kan? Jadi kita mulai jam berapa, habis jam berapa dok? Biasanya kita mulai dari jam 7 pagi. Jam 7 pagi, terus sampai pagi lagi berarti. Yang terakhir panjang itu yang kan dokter Lasmi kan dia dari awal. Itu selesainya jam 5 subuh. 5 subuh besok ya. Nah selama itu dokter Lasmi pakai baju operasi rapi begitu atau barangkali keluar dulu boleh atau gimana? Keluar dulu nggak apa-apa dulu ya. Kalau nggak pingsan nggak sih dok, nggak minum, nggak makan, ya ampun kasihan amat gitu ya. Ini pertanyaan kedua nih, tadi maksudnya apakah setiap bayi kembar siam sudah dipisahkan dan belum akan berdampak saat usia dewasa? Gini, kalau yang belum dipisah, dia dampaknya sama dewasa gimana? Kalau yang kemudian dipisah deh, ya kan kalau yang belum dipisah kan udah bukan bagiannya dokter ya dok ya? Kalau yang udah dipisah, ada nggak permasalahan secara mental, psikologisnya? Nggak tahu juga dok, ya, gimana sampai dok? saat ini kan kita baru mulai lagi di tahun 2016, jadi kita akan pantau terus itu hasilnya. Sejauh seperti ini apa. Kalau yang paling awal ya dok ya, yang tadi masih mengurusin yang sumbingnya ya dok, itu gimana psikologisnya? Psikologisnya dia memang kembar siam itu lebih attach ya sama each other gitu ya, sama berdua. Jadi efek banget kalau mereka harus satu kamar, mereka harus kalau berobat harus bareng. Walaupun yang satu nggak berobat, walaupun yang satu nggak berobat, tapi tetap harus ngikut karena nggak bisa dia dia karena akan satu nangis. telur juga sih itu ya. Itu seru kayaknya di foto ya, di foto nanti kalau udah gede tuh dilihat ini dulu kita waktu kecil bareng-bareng gitu. Sama istrinya masing-masing. Iya mungkin bisa juga gitu. Yang unik itu justru pas waktu setelah operasi selesai, pemisahan sudah dipisahkan, pas waktu masukin ke ICU atau di ruangan, itu tempat tidur tidak boleh jauh-jauhan. Jadi tempat tidur terus sebelah-sebelahan karena biasanya dia ngeliat saudaranya dari situ. Biasanya nempel kelihatan Jadi dia saling lihat-lihat. Takut stres ya dok, tiba-tiba hilang. Ya, karena begitu kita pisahkan dia suka nangis.
yang satu Ya. nangis. Nah ini yang ini ikut Kehilangan, nangis. Akhirnya kehilangan. tempat tidurnya kita taruh sebelah-sebelah. Aduh, ini lucu banget ya kan. Ibunya mah pemirsa. nggak dicari ya. Ini cari juga kali kan nih. Biasanya kan kalau bayi itu kan dengerin jantung ibunya. Kalau bayi yang kembar siam ini dia dengerin jantung bukan cuma ibunya, sebelahnya dia malah yang lebih dekat. Pemirsa, Instagram masih banyak, kita akan bahas satu persatu pertanyaannya. Jangan kemana-mana pemirsa ya. Iya, pemirsa tetap lihat ada dokter karena sehat itu asik. Ya pemirsa, kita masih membahas mengenai penanganan khusus pemisahan bayi kembar siam. Ya, ini menarik sekali dan banyak masih pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di Instagram. Ya. Dia dokter karena sehat itu asik. Makanya kalau lagi break itu nggak boleh bercanda. Iya. Boleh dong Instagramnya Instagramnya. ya. Roomred.gal. Bisa dari faktor genetik atau faktor keturunan nggak sih dok bayi kembar siam ini? Kayaknya kesini. Iya. Dokter Objin. Iya. Ada Sebenarnya nggak? faktor keturunan kembarnya iya, tapi untuk siamnya enggak. Ya, jadi ada beberapa faktor keturunan kembar, terutama dari ibunya lewat kembar, ada kemudian kembar. Dan kemudian dengan teknologi reproduksi berbantu, misalnya dengan bayi tabung, ya teknologi itu seperti itu, kemungkinan untuk terjadi kembaran memang cukup tinggi. Dan kembar siam pun juga ada kemungkinannya. Ya, memang itu nggak bisa dihindari, nggak bisa dicegah. Tapi kecil kan? Secara statistik 5-10%. Ih, banyak dong. Ya, kalau diberikan obat penyubur, kemudian dengan teknologi reproduksi berbantu, kemungkinan kembarnya sekitar 5-10%. Kembarnya 5-10%, tapi kembar Siamnya siamnya. kecil, ya belum pernah ada data sih yang saya baca untuk itu kembar Dokter siam. bilang ada data dok barangkali. Kayaknya punya. juga nggak ada ya. Kita kurang data ya Kasus dok yang ya. datang ke harapan kita berapa banyak dok untuk kembar siam? Rujukan Artinya kan, permintaan. Rujukan semua. Ya berapa banyak dalam sebulan atau dalam setahun? Oh enggak, setahun paling cuma satu, satu, dua. Ya. Karena kan ada juga keseringan juga barangkali kemudian meninggal ya dok salah satunya gitu kan yang Iya. model begitu kan atau dua-duanya barangkali Iya, penanganannya iya, kan nggak mudah juga kan sebetulnya Iya. ya. Apalagi kalau yang jantungnya nggak sempurna, ininya nggak sempurna Iya. lebih repot lagi. Oke, ini persiapan event Iya, judulnya ini gitu ya. nih, Bun. Kembar siam yang paling sulit yang pernah ditangani. Oh tadi saya juga nanya sama dokter ya, Iya. itu yang paling sulit apa dok? Diingatin lagi. Sampai saat ini ya kepala. Nah, dempet kepala itu lebih sulit karena kita harus memperhitungkan bagian mana yang menempel. Tapi alhamdulillah berhasil ya dok ya. Yang tadi kan gambar itu Iya. ada yang kepala Iya, kan. Dan iya. yang sekarang kasus yang akan ditangani juga kan Kepala kepala juga. lagi ya. Iya. Tapi sebetulnya emang paling banyak kepala nggak sih dok yang nempel? Kok dokternya Nggak, udah yang- dapat berapa? Dua ini Yang udah. paling banyak sebetulnya yang ini, yang perut. Perut. Omphalophagus yang banyak. Omphalophagus, Itu sampai ya. sekitar 25%. Dok kalau Banyak. perut misalkan semuanya sendiri-sendiri cuma Iya. nempel di kulitnya aja. Bisa nggak dokter sendiri? Misalnya punya bedah Bedah plastik, plastik aja aja. gitu. Cuman pindah pisahin, celah kayak diseset gitu loh kayak saat ada jarum gitu ya. Maksudnya set gitu dipisahin gitu nggak bisa dok. Enggak ya, karena kan pasti periosnya, peritonimnya, Peritoneumnya, ya. itu kan mesti ada di, pasti ada yang bolong gitu. Nggak mungkin deh cuma Iya, nempel benar. kulitnya doang Iya. tuh nggak mungkin Iya. gitu. Biasanya sih gitu ya dok ya. Yang kita harus perhitungkan lagi, ada nggak pembuluh yang namanya cross vessel? Iya. Pembuluh darah Pembuluh yang darah, dari ya. sini ke sini. Nanti di sini yang dikasih obat bius, yang tidur yang ini. Dah, gimana tuh coba? Jadi kita harus tahu ada nggak pembuluh darah yang menyilangnya itu. Masya Allah ya dok ya, hebat ya dok ya. Lanjut, boleh. Kita lihat lagi pertanyaannya. Belum keluar. Ya, dari dari Artawan. Artawan. Kalau USG fetomaternal, bisa kelihatan nggak sih kalau bayi yang dikandung itu kembar siam? Kayak dokter Objin lagi. Jawabannya iya, bisa terlihat pada trimester pertama ya. Jadi tergantung memang resolusi USG dan juga tergantung operator yang mengerjakan. Kadang-kadang bayi kembar pun kadang kita suka miss di awal-awal. Jadi terlihatnya satu, ternyata kontrol berikutnya, ternyata dua. Bahkan pernah saya lihat tuh ternyata tiga gitu. Ya, jadi karena kan dia mungkin karena ya di belakangnya begitu, jadi tidak terlihat dari atas. Tapi begitu dia besar, kemudian dia bergerak, nah baru terlihat yang kedua. Jadi dan begitu ketiga. jantungnya udah ada tiga sih, tiga dong Iya, gitu ya. iya. Tapi kalau kemudian dia siam dan nempel pun kelihatan dong. Terlihat, biasanya dengan ya artinya nggak selalu di awal, kadang sudah mulai kehamilan trimester 2 mungkin baru terlihat lebih jelas begitu. Dan itu kemudian harus kita rujuk ke bagian fetomaternal untuk dideskripsikan lebih pasti lagi, kemudian diinfokan lebih awal. Mungkin persiapannya juga sejak dalam kandungan itu bisa disiapkan. Dok, kalau misalkan udah ketahuan memang kembar siam, kan dokter juga misalkan ini di harapan kita misalkan ya dok ya. Apa kemudian waktu pas kelahiran pun ikutan atau barangkali cuma dokter objinnya aja kalau kelahiran Biasanya di tempat kami kan ada yang namanya birth defect. Birth defect itu tim birth defect. Jadi dari fetomaternal kita sudah tahu bahwa ada kelainannya apa, kemudian kita
biasanya orang tuanya nanti akan dikonsulkan ke saya, kepada anak untuk diterangkan apa sih nanti yang akan ketemu. Nah pada saat nanti melahirkan, biasanya kita suka dikabarin, dok akan dilahirkan tanggal sekian. Jadi kita sudah standby untuk lihat apa sih kelainannya yang ketemu. Nah nanti dari situ baru kita bisa bicarakan pemeriksaan apa sih yang mau kita kerjakan untuk melihat detail anatomi di dalamnya. Tapi dok, kalau misalkan saya nih, misalkan saya itu punya hamil, udah gitu kembar siam, tawan dari dokter Boy gitu ya. Terus kan saya nggak bisa bikin apa-apa kan, nggak bisa di tengah jalan saya itu kan nggak mungkin juga diterminasi atau dia akhiri kehamilannya kan juga nggak kan gitu kan. Ada nggak dok yang misalkan gini, karena jantungnya atau sendiri-sendiri atau satu dibagi dua bisa terminasi, ada nggak yang seperti itu dok? Ya, mungkin saja kalau misalnya kita lihat kecacatannya atau gangguan atau tumbuh kembang ini, misalnya apa? Chance-nya untuk itu ya misalnya ya macam-macam. Kalau misalnya kita lihat ya tergantung kecacatan kan biasanya kalau kembar siam mungkin saja ada kelainan kromosomnya juga gitu ya. Jadi kalau misalnya holoencephalus kepalanya gitu, ya atau otaknya mungkin sebagian juga tidak sempurna atau mungkin jantungnya nggak bagus atau mungkin organ perutnya nggak bagus ya biasanya kita sudah infokan dan kadang pun belum sampai lahir pun di dalam kandungan bisa terjadi kematian secara spontan gitu, secara alami. Jadi tanpa harus sampai ke dokter berdua gitu ya, selesai di sini gitu ya dok ya. Dok bisa nggak dok kalau otaknya cuma satu, berarti mereka mikirnya gimana tuh dok? Kalau otaknya cuma satu kan termasuknya non separable jadinya. Ya, non separable, tapi kemudian keadaannya gimana? Tapi nggak ke dokter pasti ya, nggak dirujuk ke dokter kalau seperti itu ya dok ya? Iya. Non-operable ya jadi kalau non-separable biasanya kita sudah terangkan dari awal ke orang tuanya bahwa ini tidak akan bisa kita pisahkan, kemudian bahwa kalaupun dipaksakan dipisahkan. Jadi saya balik dok, berapa banyak dokter tolak untuk nggak bisa nih dipisah gitu? Banyak, sampai saat ini belum ada. Jadi memang kalau yang dirujuk emang udah tahu nih bisa kemudian dipisahkan mungkin ya. Yang merujuk juga udah berhitung barangkali ya dok ya. Dok selain misahin anak orang, misalnya kita ajaib banget sih omongannya gitu. Jadi itu dokter masih cakep-cakepin itu nggak ibu-ibu orang gitu. Itu pertanyaan Tanyakan boleh ya dok ya, pengen tahu. Udah plastik nih. Itu sih ya. Iya, estetiknya iya. Estetiknya jalan, tapi rekonstruksi juga jalan. Balance. Seru ya dokter Lasmi ya. Habis yang ngerjainnya gitu ya dok, terus ngerjain cantik gitu. Lanjut dong boleh. Ya, ada lagi pertanyaan Instagram? Oke ya, udah tinggal di ujung nih. Sebentar lagi ini spesialis pantun akan lewat ya dok. Dok, jadi kita nggak bisa mencegah. Oke. Kalau pesan buat orang tua apa dok? Supaya orang tua, kan kita nggak tahu ya dok ya, kali bisa tiba-tiba dapat kemudian rezekinya anaknya tuh kembar siam. Dokter Alex terus dokter Lasmi ya, apa yang kemudian saran buat orang tua? Jangan kecil hati barangkali gitu ya dok ya, silakan dok. Kalau masih dalam kandungan sudah ketahuan, lebih baik akan cepat berkonsultasi sehingga kita bisa terangkan kemungkinan-kemungkinannya akan seperti apa. Kalaupun misalnya setelah lahir baru ketahuan kembar siam, kita akan analisa bahwa ini memungkinkan untuk dipisahkan atau tidak. Misalnya kita akan sampaikan ke orang tua bahwa ya ini bisa dipisahkan, ini tidak bisa dipisahkan, nanti akan ada rangkaian pemeriksaannya. Yang paling penting memang jangan berkecil hati. Biasanya cobaan dari Allah itu akan menaikkan kelas orang tuanya. Setuju. Oh betul, cobaan namanya ya. Dan satu lagi, jangan juga ketakutan sama biaya. Karena tentunya kan ada dermawan tadi ya dok ya. Iya, banyak dermawan yang mau bantu. Iya, kalau Allah mau bantu, bantu aja gitu ya, dokter Lasmi. Buat pemirsa di rumah. Iya. Persiapan mental dari orang tuanya tuh memang harus secara dini. Makanya dari awal sudah dikonsulkan, terus ketemu dengan tim, karena dia orang tua tuh harus diberi gambaran bahwa nanti anaknya, maksudnya gini, ada solusi kok gitu. Memang sulit, prosesnya panjang prosesnya, tapi bisa ada daripada nggak ada solusi sama sekali. Ini ada. Anda hanya tinggal menjalani selain berdoa. Gitu. Dan itu di Indonesia sudah bisa, itu poinnya. Menarik. Oke, kemudian kalau kurang biaya, BPJS membantu separuh, terus ada dermawan juga di ujung sana gitu ya. Jadi yang paling penting sekarang, nggak boleh kecil hati, nggak boleh putus asa. Jangan disembunyikan, jangan disimpan kalau emang ada bayi-bayi kembar siam. Ya, segera dikonsulkan. Karena jadi disembunyikan, jangan disimpan. Emang apa dok? Ada beberapa orang kemudian dianggap aib, dianggap sesuatu yang memalukan punya bayi kembar siam. Kalau buat saya yang paling penting adalah karena nggak bisa dicegah dan nggak ada
hubungannya dengan kesalahan ibunya. Jangan ibunya yang disalahkan gitu loh Betul. ya. Nggak bukan gara-gara nginjek apalah, apa enggak gitu ya. Ini betul-betul dari Tuhan. Kita juga nggak tahu sampai sekarang kenapa sih permasalahannya gitu ya dok ya. Yang penting sekarang kalau sampai kejadian kita tahu harus kemana ya. Baik, dokter spesialis pantun boleh lewat kayaknya nih. Dok kalau pulang dari sini dikasih oleh-oleh pantun dok. Ini pantunnya luar biasa ini. Silakan. Ada yang Ti. arahnya lurus. Ini kembaran saya nih, Bun. Ayo Ti, Dokter Alex, Dokter Laksmi. Ke Jakarta muter-muter. Lihat topi bentuknya bundar. Kembar siam konsultasikan ke dokter untuk penanganan yang baik dan benar. Bener ya, bukan benar ya. Benar. Biar sama. Dari Gondang Dia ke Cikini, pulangnya mampir ke rumah si Susi. Kembar siam harus segera ditangani. Kalau siam harus segera dikasih sambal terasi. Jauh amat kamu siam. Dokter Laksmi terima kasih banyak. Terima kasih sudah berbagi ilmu kedokteran yang sebegitu majunya di Indonesia. Senang sekali kita berdua nih belajar banyak ya. Oke, tapi mudah-mudahan sih nggak terlalu banyak kasusnya. Ya, untuk pemirsa yang ketinggalan acara ini secara live bisa saksikan di channel YouTube ya. Ya, YouTube-nya TVRI Nasional, tapi selalu saksikan Halo Dokter dari Senin sampai hari Jumat 9.30 sampai selesai tentunya ya. Iya, terus saksikan Halo Halo Dokter, Dokter, iya. karena sehat itu Asik. asik. Salam.